Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Dikta Aditya, kelas 12 UTR 3. Saya akan menceritakan kembali inti cerita pada kutipan novel di buku paket halaman 68 sampai 72 yang berjudul Pangeran Diponegoro. Kutipan novel ini bercerita saat Patih Danurejo II sedang berbincang dengan Jan Willem van Rijn. Pada suatu malam yang agak gerimis, Patih Danurejo II yang sebenarnya adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II sedang duduk di dalam kereta kuda bersama Raden Sunarko sang juru bicaranya yang akan menuju ke Vredenburg menemui Jan Willem van Rijn. Jan Willem van Rijn adalah seorang oportunis begedong asalnya dari Belanda Tenggara. Sifat-sifat Jan Willem van Rijn ini bagai pinang dibelah dua dengan sifat-sifat Danurejo yang bagai kedelai di pagi, tempe di sore, yang memiliki arti sama dengan Danurejo, yaitu tidak konsisten. Ketika Danurejo II datang, dia menyambutnya dengan bahasa Melayu dan mempersilahkannya untuk masuk. Lalu Jan Willem berkata, "Jadi informasi apa yang bisa Tuan kasihkan ke saya?" Lalu juru bicara berkata agar Jan Willem menyampaikan ke Gubernur Batavia bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono II sama-sama secara diam-diam menyusun kekuatan untuk melawan kekuasaan Belanda. Lalu Jan Willem mengatakan, "Kekuatan apa itu?" Juru bicara pun menjawab, "Kekuatan yang dibangun di atas landasan kebencian kepada musuh." Jan Willem berkata, "Katakan saja tegasnya. Sekarang Sri Sultan sedang repot membangun kekuatan dalam pikiran rakyat, bukan cuma dengan bedil, tetapi juga dengan cara menanamkan perasaan kebangsaan yang membenci Belanda melalui peranti-peranti kebudayaan adiluhung, kebudayaan yang bernapas panjang," ujar sang juru bicara. Apa maksud Tuan?" kata sang Van Willem. "Perasaan benci yang direka dalam piranti kebudayaan, yaitu kesenian khususnya wayang dan tembang macopat, daya tahannya luar biasa dan daya serapnya amat istimewa, merasuk dalam jiwa, dalam sanubari, dalam ruh sepanjang hayat di kandung badan," ujar sang juru bicara. Lalu Jan Willem bertanya, "Apa saran Tuan? Apa Tuan menganggap Sri Sultan kurang cakap memegang kekuasaan? Atau apa dia juga secara langsung melanggar perjanjian-perjanjian dengan kompeni?" "Bukan cuma kurang cakap, tapi sesungguhnya Sri Sultan tidak beres," kata sang Danurejo. Jan Willem menerka-nerka ambisi Danurejo di balik pernyataan yang kerang keroh itu. Jan Willem berkata dalam hati, "Yang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi yang bebal membeberkan ketololannya. Kecoak ini pasti berharap kedudukan yang memungkinkan baginya bisa melakukan korupsi." Danurejo tidak rumangsa dierca sebab Jan Willem berkata begitu dalam hatinya. Dia mengira Belanda di hadapannya ini menghargainya. Sekian dari saya, Maulana Dikta Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.